Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Kimia Lingkungan pertemuan yang pertama. Kali ini kita akan pelajari tentang pengenalan kimia lingkungan, dasar-dasar ekologi, ekosistem, serta dampak teknologi yang diciptakan oleh manusia terhadap lingkungan. Nah, pertama kita akan pengenalan kimia lingkungan ya. Dari definisinya dulu nih. Definisinya, kimia lingkungan itu adalah studi ilmiah terhadap fenomena kimia dan biokimia yang terjadi di alam. Bidang ilmu ini dapat didefinisikan sebagai studi terhadap sumber, reaksi, transport, efek, dan nasib zat kimia di lingkungan, baik itu udara, tanah, dan air, serta dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan tersebut. Kemudian kimia lingkungan juga ini ilmu antardisiplin ya, yang memasukkan ilmu kimia atmosfer, akuatik ya dan tanah. Kemudian ini juga bergantung dengan disiplin ilmu lainnya seperti kimia analitik, ilmu lingkungan dan bidang-bidang ilmu lainnya. Nah, lingkungan sendiri itu apa ya? Lingkungan ini adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup ini adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, karena kimia lingkungan, jadi kita bahas dulu yang lingkungannya ya. Oke, selanjutnya, karena tadi ada singgungan nih antara lingkungan dengan manusia, maka ada nih yang namanya ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya. Atau dengan kata lain, mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Ekologi hanya bersifat eksploratif dengan tidak melakukan percobaan. Jadi hanya mempelajari apa yang ada dan apa yang terjadi di alam. Baik, untuk ekologi ini berkembang sebagai ilmu yang tidak hanya mempelajari apa yang ada dan apa yang terjadi di alam tentunya. Kemudian ekologi ini berkembang menjadi ilmu yang mempelajari struktur, fungsi ekosistem atau alam ya, sehingga dapat menganalisis dan memberikan jawaban terhadap berbagai kejadian alam. Sebagai contoh, ekologi ini diharapkan dapat memberi jawaban terhadap terjadinya tsunami, banjir, tanah longsor, atau mungkin ada wabah demam berdarah, pencemaran lingkungan ya, efek rumah kaca, kerusakan hutan dan lain-lain. Nah, kita lihat bahwa sudah diterangkan ya di dalam Al-Qur'an antara manusia dengan lingkungan ini ditampakkan ya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia. Allah menunjukkan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, Quran surah Ar-Rum ayat 41. Jadi di sini manusia juga ada ya sumbangsih terhadap pencemaran yang ada di lingkungan saat ini. Padahal tadinya kegiatan-kegiatan yang berpotensi memberikan pencemaran lingkungan ini adalah bertujuan untuk mesejahterakan manusia dan kadang malah menjadi malapetaka karena kurangnya pengelolaan limbah yang dihasilkan dari suatu kegiatan industri atau kegiatan manusia lainnya seperti penggunaan pestisida juga ya untuk meningkatkan hasil panen. Ini bisa meninggalkan residu yang karsinogenik, penebangan hutan, ya, penggunaan unsur radioaktif, bahan-bahan kosmetik berbahaya, pembangunan industri, perumahan, dan kadang-kadang menjadi bumerang. Ya, nah makanya kita belajar nih, karena ini dampaknya langsung ke lingkungan, tentu saja ya kita harus mengetahui tadi sudah ekologi ya kita bahas sedikit, kemudian sekarang ekosistem. Karena jatuhnya zat-zat yang berbahaya ini, zat-zat kimia dan lingkungan ini akan jatuh ke lingkungan. Di lingkungan ini ada yang disebut dengan istilah ekosistem. Ya, ekosistem ini punya dua komponen nih, dua komponen besar yaitu biotik dan abiotik.
Ya, biotik itu ada bakteri, ada jamur, tanaman, hewan, ya. Sedangkan abiotik itu sendiri ada udara, tanah, air, cahaya matahari, suhu, pH, mineral, dan kelembaban. Nah, lingkungan, habitat, dan makhluk hidup akan membentuk sebuah sistem yang disebut dengan ekosistem ini. Nah, komponen-komponen lingkungan yang tadi disebutkan itu selain berinteraksi dengan organisme juga berinteraksi antar sesama komponen tersebut, sehingga sulit untuk dipisahkan ya, memisahkan dan mengubah tanpa mempengaruhi bagian yang lain dari lingkungan. Jadi semuanya relate ya, saling berhubungan. Nah, ini adalah contohnya suatu ekosistem di mana di sini ada komponen abiotik dan biotik yang memang saling berhubungan. Jadi nggak bisa nih ya, tidak bisa hidup antara satu dengan yang lainnya. Kalau yang satu tidak ada, contoh jika tidak ada udara bagaimana ya? Masya Allah, kita harus selalu bersyukur kita masih bisa diberikan kenikmatan menghirup udara yang bersih sampai sekarang gratis lagi ya. Nah, kita lihat di sini. Untuk ekosistem tadi kita sudah bahas ya, ada komponen abiotik dan biotiknya. Nah, untuk biotiknya itu sendiri tadi ya, jelas ada berbagai macam dan juga abiotiknya. Sekarang dari satuannya, ini ada individu, populasi, dan komunitas dalam suatu ekosistem. Ya. Oke, kemudian ada juga hubungan antar komponen lingkungan biotik, yaitu adanya rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Ya, apa perbedaannya? Nah, kita lihat di sini. Kalau rantai makanan itu hanya satu arah aja, gitu ya. Mulai dari ada cahaya matahari, kemudian ada fitoplankton dimakan oleh zooplankton dan sebagainya sampai ke tingkat yang paling tinggi. Sedangkan kalau jaring-jaring makanan itu bisa jadi ada dua arah prosesnya. Ya, lebih kompleks lagi proses makan dan dimakan. Sedangkan kalau piramida makanan itu jelas biasanya jumlah produsen itu lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen tingkat pertama dan begitu seterusnya hingga tingkat konsumen akhir itu biasanya jumlahnya memang paling sedikit dibandingkan dengan jumlah yang di bawahnya. Nah, makanya disebut piramida ya. Jadi semakin tinggi tingkat konsumennya, semakin rendah secara jumlah maupun kuantitasnya. Seperti itu. Nah, kenapa sih ini penting dipelajari dalam kimia lingkungan ya, guys? Jadi, kalau seandainya, ini kan air ya contohnya. Kalau air ini tercemar oleh bahan berbahaya, maka tentu saja makhluk-makhluk yang ada dalam lingkungan perairan ini juga akan terkontaminasi, akan berdampak juga. Nah, nanti akan mengarah ke bioakumulasi zat kimia yang ada di lingkungan terhadap organisme nih, terhadap makhluk hidup yang di dalamnya, sehingga pasti relate dong ya. Oke, kemudian bagaimana setelah ini? Dalam proses tadi ada rantai makanan maupun jaring-jaring makanan, di situ juga ada yang attach, ya, yaitu ada nutrisi cycle, ya, atau siklus nutrisi dan ada siklus energi. Ya, jadi ini relate atau attach dengan proses rantai makanan, jaring-jaring makanan, karena semuanya bersiklus, akan kembali lagi. Sehingga semuanya ini tentu saja akan menjadi sebuah keseimbangan alam tentunya. Nah, mulai nih kita sudah membahas sedikit tentang lingkungannya. Sekarang gimana sih kimianya ini kok bisa jadi involved di sini? Tentu saja kita sebagai manusia dari zamannya ya dahulu kala nih sampai sekarang teknologi itu semakin maju. Ya, ini didukung dengan teori optimisme teknologi, di mana kemajuan dan penerapan teknologi ini dapat menjadikan kemajuan pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan pembangunan. Dengan moto, teknologi merupakan tulang punggung pembangunan. Ya, namanya juga optimis. Jadi di sini ada dampak positif ya dari adanya teknologi yang diciptakan oleh manusia.
Nah, di sini penerapan dan pemanfaatan teknologi tersebut ini mampu membuka sebagian rahasia alam ya bagi kepentingan kesejahteraan umat manusia gitu ya di berbagai bidang pertanian, kesehatan gitu ya, militer dan sebagainya. Nah, di sini secara optimis teknologi memberikan kemungkinan kepada pemecahan masalah yang dialami oleh manusia dengan alam lingkungan. Ya, tadinya kita nggak bisa bikin jalan tol gitu ya. Dengan adanya teknologi kita bisa bikin nih memecahkan bahwa alam ini bisa kita terobos gitu ya. Kita keruk sehingga gunung pun bisa terbelah dan bisa dilalui jalan tol, bisa dilalui kereta api cepat dan sebagainya. Nah, ini mempermudah mobilitas manusia itu sendiri dalam beraktivitas ya. Nah, dampak positif teknologi tentu saja ada sisi lainnya, ada dark side-nya ya. Ada dampak negatif dari suatu teknologi. Ya, tentu saja dampak negatif ini salah satunya tadi ya, dari proses-prosesnya, dari kegiatan industri dan sebagainya, itu ada polutan yang dihasilkan ya. Ini adalah satu zat atau materi yang masuk ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan menjadi tidak berfungsi sebagai mestinya. Dan ini disebut juga adanya polusi, ada polusi udara, ya polusi tanah, polusi air. Sehingga ada perubahan kondisi lingkungan yang merugikan banyak pihak yang disebabkan oleh hasil aktivitas manusia secara keseluruhan atau sebagian, baik yang langsung maupun tidak langsung pengaruhnya. Dan kemudian jika sudah melampaui batas, melampaui baku mutu ya yang sudah ditetapkan, maka ini mengakibatkan pencemaran dan menimbulkan perubahan unsur fisik, biologis, kimiawi ya dalam suatu lingkungan sehingga berpotensi membuat lingkungan sekitar menjadi tidak nyaman ya, timbul bau, kemudian timbul asap ya, kemudian dan menimbulkan dampak pada kesehatan manusia pada akhirnya ya, sehingga terancam adanya banyak bakteri, virus yang menyebar ya, serta dampak keselamatan makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan tersebut ya, yang tercemar. Dan ini bisa menyebabkan berkurangnya biodiversitas yang ada di suatu ekosistem. Nah, jika satu ekosistem itu kehilangan satu komunitas dari sistemnya, tentu saja itu akan mempengaruhi keseimbangan alam yang terjadi dan itu sangat membahayakan. Ya, oke. Nah, sumber polutan ini dibagi-bagi nih, ya, bisa berdasarkan sifatnya, berdasarkan struktur kimianya, dan juga berdasarkan sumber aktivitasnya. Untuk berdasarkan sifatnya, polutan ini ada yang bersifat distributif dan ada yang non-distributif atau point source. Ya, kemudian secara struktur kimia ini ada polutan primer dan ada polutan sekunder. Bedanya apa? Kalau polutan primer tuh biasanya dihasilkan yang langsung diemisikan dari sumbernya. Nah, kalau polutan sekunder setelah dia dikeluarkan dari sumber emisinya dan dia ada di udara, kemudian bereaksi dengan senyawa lain yang ada di udara, membentuk polutan baru, nah itu disebut dengan polutan sekunder. Kemudian dari sumber aktivitasnya itu ada antropogenik dan biogenik. Antropogenik ini adalah polutan yang dihasilkan dari kegiatan manusia, sedangkan biogenik ini dihasilkan dari alam, yang bersumber dari alam seperti gunung Merapi yang meletus, kebakaran hutan yang alami gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan polutan juga ya, tingginya partikulat debu di udara, meningkatnya kadar SO2 ataupun NO2, namun disebabkan oleh kegiatan aktivitas alam. Oke, kalau yang antropogenik itu disebabkan oleh kegiatan manusia seperti adanya industri, kemudian kendaraan bermotor dan yang lain-lain. Oke, nah sampai sini dulu. Ada tugas yang pertama untuk kalian ya. Yang pertama, itu kalian punya tugas nih membuat PPT yang kontennya menjelaskan jenis-jenis polutan dan sumber-sumber polutan secara teoritis. Kemudian teman-teman membuat nih ya
memfoto atau mendokumentasikan contoh-contoh nyata pencemaran di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda ataupun tempat kerja Anda. Ya, setelah difoto, lalu dijelaskan itu pencemarannya masuk ke dalam apa dan jenis polusi apa, sumber polutannya juga berdasarkan apa, apakah bagaimana sifatnya, ya, secara sifatnya, secara struktur kimianya, kemudian dari segi aktivitasnya, apakah dia antropogenik atau biogenik. Nah, minimal 3 kasus ya. Kalau bisa, kalian sambil selfie dong dari fotonya, jadi kelihatan wajah kalian bahwa itu memang betul-betul diambil dari kasus-kasus yang terdekat ataupun yang kalian ketahui secara nyata. Oke, jadi tidak diperkenankan mengambil gambar dari internet ya, tapi kalian selfie gitu di depan tumpukan sampah, misalkan ya TPS, atau ada danau yang sudah sangat tercemar airnya, kalian foto. Kalian kan hobi banget tuh selfie, ya kan? Sekali-sekali lah yang nggak Instagramable ya. Oke, nah setelah itu ya, kalian buat PPT-nya kan, kalian presentasikan seperti Ibu sekarang nih, presentasi dengan menggunakan Zoom nih Ibu nih ya, menggunakan Zoom. Nah, kemudian ada wajahnya seperti ini ya, dengan menjelaskan hasil PPT tersebut dipresentasikan. Kemudian kirim videonya ke YouTube dan kirimkan linknya ke WA Group. Waktu pengerjaannya 1 minggu ya guys. Oke, terima kasih. Kalau ada yang kurang paham, kita bisa bahas di grup lebih lanjut. Demikian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.